Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Kami dari kelas 225A. Saya sendiri Imam Hanafi, SPD dari UPT SDN Banjarnegara 2, Kecamatan Kanal, Kabupaten Tuban. Kemudian sebagai coach, saya Fajrin Muharram Afandi dari UPT SMP Negeri 1 Tuban. Dan saya Husnul Khotimah dari UPT SDN Banjar Arum Reno sebagai coach. Dari 3 peserta ini saya sebagai supervisor, kemudian Pak Fajrin sebagai coach, kemudian Bu Husnul sebagai coach. Kami akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3 tentang supervisi akademik. Nah, di sini langsung saja saya akan bertanya kepada coach. Selamat sore Pak Fajrin. Selamat sore Pak Imam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Imam. Alhamdulillah. Ini Pak Fajrin, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan coaching yang akan jenengan laksanakan dari Bu Husnul. Yang pertama, kompetensi inti yang ingin dikembangkan saat coaching. Di sini ada 3, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot atau konstruksi. Nah, pertanyaannya, bagian kompetensi apa yang spesifik, di bagian apa yang jenengan akan menunjukkan? Ya, Pak Imam, nanti ketika pelaksanaan coaching saya ingin fokus ke kompetensi memberi pertanyaan berbobot. Memberi pertanyaan berbobot. Oke. Terus kemudian bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Anda inginkan, yang tadi memilih mengajukan pertanyaan yang berbobot? Baik Pak Imam, yang jelas begini Pak Imam, memberikan pertanyaan berbobot ini kan perlu latihan sendiri, maka saya memilih ini agar nanti saya bisa terbiasa. Dan saya berharap dengan menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, nanti coach itu bisa menemukan sendiri solusi dan juga solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihadapi oleh si coach itu sendiri. Itu harapan saya. Sangat luar biasa Pak Fajrin. Mengajukan pertanyaan yang berbobot artinya kita menggiring, ya Pak, menggiring dari solusi permasalahan dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan. Baik Pak Fajrin, dari rangkaian pertanyaan tadi, mungkin tadi pertanyaan terakhir, dan mudah-mudahan coaching yang akan jenengan laksanakan itu dapat berjalan dengan baik, dan harapan saya juga coaching dapat menemukan masalah atau menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Pak Fajrin, mungkin itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Husnul. Ya, gimana Bu Selamat Husnul? siang, Pak Haji. Selamat siang. Mohon maaf, ini saya mengganggu waktu sebentar, Pak. Ya, tidak apa-apa Bu Husnul. Kok tumben ini? Pasti ada sesuatu ini biasanya kalau seperti ini. Apa Bu Husnul ini? Ya Pak, jadi begini Pak, saya melihat anak-anak itu kalau setiap harinya itu sepertinya dalam hal berkomunikasi baik dengan, terutama dengan Bapak Ibu guru Pak ya. Di sini kok penggunaan bahasanya belum masih sulit sekali untuk kita arahkan supaya menggunakan bahasa yang sopan dalam sehari-hari, bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa, karena itu termasuk ketika anak itu ada itu Pak. Ya. Baik Bu Husnul. Jadi permasalahan Bu Husnul itu terkait bahasa yang dipakai anak sehari-hari itu ya Bu Husnul ya. Iya Pak. Terkait karakter juga ya dari anak ya. Dari bahasa yang seperti itu dan juga karakter siswa yang seperti itu, tujuan Bu Husnul itu bagaimana Bu Husnul? Saya inginnya itu anak-anak dalam percakapan sehari-hari dengan Bapak Ibu guru itu tentunya menggunakan bahasa yang sopan, yang memperhatikan
kita seperti itu. Baik, ya. Jadi ada sebuah miss juga ya itu di sekolah Bu Kusnul ya. Iya betul. Begini Bu Kusnul, kalau Bu Kusnul nilai kira-kira posisi penggunaan bahasa anak dari range 1 sampai 10, kira-kira sekarang posisinya penggunaan bahasa anak yang kurang sopan menurut Bu Kusnul itu ada di posisi berapa Bu Kusnul? Kalau menurut saya di sekolah saya kita ini masih sangat rentan sekali Pak. Kira-kira di posisi 5 gitu. Ya, berarti posisinya di posisi 5 nih. Iya betul sekali. Posisi 5 ini kalau pendapat Bu Kusnul, posisi 5 ini Bu Kusnul bisa menentukan anak-anak di posisi 5 yang alasannya seperti apa Bu Kusnul? Ya, jadi kalau yang saya lihat anak-anak setiap harinya itu masih menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari, istilahnya bahasa moko. Iya. Nah itu kita tidak tahu, mungkin dari keluarga juga tidak kurang penekanannya dalam menggunakan bahasa yang lebih sopan, atau mungkin dari gurunya sendiri itu kurang mengarahkan secara terus menerus, atau kan anak seperti itu Pak ya, inginnya itu diingatkan terus, anak kan seperti itu. Baik Bu Kusnul, dari posisi 5 itu sendiri tadi yang disampaikan oleh Bu Kusnul dengan kriteria posisi 5 yang seperti itu, kira-kira nanti harapan Bu Kusnul dari posisi 5 itu nanti anak-anak bisa berkembang menjadi posisi berapa Bu Kusnul? Paling tidak setelah kita berusaha untuk memperbaiki hal tersebut, mungkin bisa saya katakan perubahannya ke 7 lah Pak, atau sambil berjalannya waktu bisa mencapai 8 seperti itu saya kira sudah cukup senang Pak ya dengan perubahan seperti itu. Baik ya, jadi ada perkembangan yang ingin diharapkan ya, dari 5 maksimal bisa berubah menjadi 8 lah gitu ya. Baik Bu Kusnul, untuk berubah dari 5 menjadi 8 itu pasti ada hambatan-hambatan yang dihadapi Bu Kusnul terkait dengan perkembangan anak. Kira-kira hambatan seperti apa yang nantinya akan ditemui oleh Bu Kusnul? Saya kira masalah hambatan itu banyak sekali Pak ya, karena di sini umpama seorang guru, kita tentu tidak hanya cukup sekali mengingatkan anak-anak agar mereka itu menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Akan tetapi di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah tentu juga butuh peran aktif dari orang tua. Tentu tantangan saya dalam berkonsultasi dengan orang tua itu juga sangat diperlukan. Baik ya. Jadi kemungkinan hambatan yang muncul itu tidak hanya hambatan dari dalam sekolah sendiri ya Bu Kusnul ya, tapi dari rumah juga. Nah, dari hambatan yang muncul itu kira-kira strategi atau solusi seperti apa yang nanti akan ditawarkan Bu Kusnul? Solusi yang mungkin akan saya lakukan tentu yang pertama itu mengajak rekan guru untuk memberikan contoh, paling tidak ya, memberikan contoh. Mungkin antar guru kita bisa menggunakan bahasa yang formal seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa yang lebih sopan, agar anak-anak itu juga menirukan apa yang kita gunakan bahasa sehari-hari di lingkungan sekolah. Selain itu, yang kedua tentu juga harus konsultasi atau sering hubungan ya Pak ya dengan wali murid, mengingatkan bagaimana lebih baiknya anak-anak itu, maksudnya penggunaan bahasanya di rumah pun
di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga tentu juga harus dikenalkan atau diberikan pembelajaran dari orang tua tersendiri tentang penguasaan bahasa yang lebih sopan. Itu Pak. Baik, Gus. Dari solusi yang sudah disampaikan tadi ada beberapa hal tadi yang tidak disebutkan oleh Bu Gusnul. Kira-kira setelah ini rencana atau tidak lanjut Bu Gusnul seperti apa di sekolah itu? Mungkin rencana tindak lanjut saya di lingkungan sekolah untuk anak-anak sendiri Pak, lebih itu Pak, merencanakan agar anak-anak itu lebih memahami akan disiplin positif Pak. Disiplin positif yang harus kita yang sudah ditentukan atau harus kita laksanakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari dengan Bapak Ibu guru. Jadi dalam kesepakatan kelas pun bisa kita laksanakan dalam untuk mewujudkan agar anak-anak itu bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Baik, Bu Gusnul ya. Kemudian Bu Gusnul, kira-kira nanti setelah ini dan dengan rencana tindakannya seperti itu, kemudian komitmen yang akan Bu Gusnul bangun itu bagaimana? Komitmen yang akan saya laksanakan mungkin saya akan selalu memantau anak-anak dan sehari-hari dengan pembicaraannya dengan saya pribadi atau dengan guru yang lain tentu akan saya pantau Pak. Jadi ketika saya menemui anak yang kurang dalam penggunaan bahasanya tadi, kurang formal, kurang sopan, saya akan memberikan penguatan dengan baik agar dia lebih melaksanakan apa yang saya inginkan. Baik, Bu Gusnul, itu tadi penguatan, kemudian pemantauan setiap hari, itu komitmen dari diri Bu Gusnul sendiri. Kemudian untuk dari luarnya, artinya dukungan seperti apa dan siapa yang dibutuhkan Bu Gusnul untuk melaksanakan rencana tadi? Dukungannya tentu dari semua warga sekolah Pak, itu sangat penting sekali, dari teman-teman sejawat juga. Tentu saya akan mengajak untuk lebih memperhatikan anak didik kami masing-masing supaya kita bisa bekerja sama, bisa mewujudkan keinginan saya ini. Tentu juga untuk membentuk karakter anak agar mereka lebih sopan dalam tata krama, dalam bahasa sehari-hari, dan terutama juga dari pihak kepala sekolah itu juga dan dari orang tua juga untuk berperan aktif juga untuk membantu pelajaran ini. Ya, Gusnul, baik. Itu tadi beberapa hal yang menjadi permasalahan Bu Gusnul dan semoga kedepannya permasalahan itu bisa teratasi dengan solusi-solusi yang sudah ditawarkan oleh Bu Gusnul tadi dan dukungan yang sudah disebutkan oleh Bu Gusnul tadi. Semoga yang semula 5 tadi bisa menjadi 8 Bu Gusnul. Amin. Ya, terima kasih Pak. Saya banyak mendapatkan dorongan, motivasi dari Anda. Dan sekarang saya merasa lega, merasa lebih terarah dengan pembicaraan kita pada sore hari ini Pak Fajrin. Terima kasih Pak Fajrin. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu jenengan. Yang paling Pak Fajrin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fajrin, terkait coaching yang dilakukan di Gusnul, ini saya sebagai supervisor tadi mengamati dari jalannya sampai awal akhir tadi. Di sini saya simpulkan dulu Pak Fajrin, dari kegiatan coaching dengan saya amati sudah sangat luar biasa. Artinya semua alur sudah
lakukan mulai dari tahapan tadi, tujuan, identifikasi, rencana tindakan, aksi, dan yang terakhir di sini sudah sesuai dengan alur cerita, di mana kita sudah menanyakan apa yang ingin dicapai, kemudian apa yang sudah Anda lakukan, terus skala presentasi yang sudah ditanyakan kepada coaching ini sudah sangat tepat sekali sesuai dengan alur cerita. Kemudian sampai dengan rencana tindakan, sampai dengan aksi juga. Kemudian yang terakhir tadi saya sudah menyimak tentang komitmen. Komitmen ini merupakan salah satu kunci pokok dari coaching. Bagaimana coaching tersebut mampu berkonsisten dengan apa yang solusi yang didapatkan. Kemudian yang terakhir, siapa saja yang terlibat. Jadi artinya memang perlu kolaborasi. Nah, di setelah tadi memang sangat luar biasa Pak Fadil. Ini satu pertanyaan yang akan saya berikan. Jadi pertanyaan adalah apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan. Tapi kan dengan memilih dari 3 indikator tadi, kemudian mengajukan pertanyaan yang betul-betul baik Pak Imam, tadi pilihan saya mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi tadi saya melalui pertanyaan itu dan alhamdulillah dari pertanyaan itu saya berusaha untuk menggiring coach saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu. Nah itu yang menjadi tujuan. Dan menurut saya tadi ketika saya mengajukan pertanyaan sudah bisa dijawab dengan baik dan Bu Gusnul juga bisa menyampaikan solusinya sendiri dan itu sudah tercapai kalau Mas. Ya Pak Wasid, memang dari pengamatan saya tadi tersebut sudah istilahnya si coaching itu memang menemukan solusi sendiri atas tadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Akhirnya kita juga memberi pertanyaan yang pertanyaan otomatis yang bisa membangun bahwa coaching itu bisa menemukan solusi atas masalah. Ini luar biasa sekali Pak Wasid. Mungkin ini yang saya tanyakan dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran kita semua terkait dengan pelaksanaan coaching agar bisa menjadi coach yang baik, coaching yang baik juga. Pertama saya juga sebagai seorang itu. Mungkin hanya itu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.